Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita kembali pada episode ke-11 pada kajian kita tentang analisis ilmiah Sirah Nabawiyah. Kali ini kita akan menyuguhkan sebuah tema yang menarik dari analisis ilmiah Sirah Nabawiyah, yaitu tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mendalami dan mengkaji tema kita pada hari ini, pada kesempatan ini, sebagaimana mestinya kita tetap menghadirkan guru kita, Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Beliau akan mengkaji dan menyampaikan secara dalam tentang bagaimana kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini saya akan menyapa guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, sehat? Alhamdulillah, khair. Pada kesempatan ini Habib, saya menegaskan kembali bahwa kajian kita pada analisis ilmiah Sirah Nabawiyah ini, kita akan mengkaji tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu pada kesempatan ini saya persilakan kepada Habib untuk mengkaji tema kita pada episode ke-11 kali ini. Silakan Habib. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita mungkin akan sedikit membahas tentang waktu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau dilahirkan pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal dalam salah satu pendapat. Nanti kita akan spesifikasi pendapat-pendapat ulama tentang tanggal lahirnya. Ini dikutip dalam satu kitab sejarah berjudul Ar-Rahiqul Makhtum. Nabi dilahirkan pada hari Senin 9 Rabiul Awal di tahun Gajah. Nabi dilahirkan tepat di waktu munculnya fajar dan bertepatan pada tahun 571 Masehi, 22 April atau 20 April. Jika kita mengikuti pendapat Sofiur Rahman Mubarakfuri di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Rasulullah SAW ketika terlahir ke dunia ini membawa anugerah besar. Ada hal-hal yang menakjubkan yang terjadi di saat beliau dilahirkan, dan itu dijelaskan oleh para sejarawan Islam. Di antaranya ketika Nabi lahir, keluar cahaya. Ini maknanya dua. Al-Imam Al-Munawi menyatakan ibunda beliau bermimpi ketika melahirkan Rasul, keluar cahaya. Pendapat kedua, di saat Nabi lahir, bukan dalam mimpi, Nabi lahir memunculkan cahaya dan disaksikan oleh Asy-Syifa. Asy-Syifa yang juga sebagai bidan yang membantu proses kelahiran Rasul SAW. Ia menyaksikan daripada munculnya cahaya itu. Asy-Syifa adalah ibunda dari sahabat bernama Abdurrahman bin Auf. Ini dari perspektif para sejarawan Islam. Tapi kalau kita berbicara dari perspektif para ulama pendekatan tasawuf, mereka cenderung dengan pendapat bahwa arwahnya wanita-wanita solehah seperti Sayyidah Maryam, Asiyah bintu Muzahim, mereka ikut hadir di dalam proses kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di saat Nabi terlahir, cahaya ini memancar sangat terang hingga digambarkan kharaja ma'ahu nurun adha'at lahu kusurus Syam. Keluar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cahaya hingga menerangi istana-istana di negeri Syam.
tiang-tiang istana yang ada di Persia juga runtuh. Tiang-tiang istana yang ada di Romawi juga runtuh di saat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Api yang disembah ribuan tahun oleh orang-orang Majusi juga padam di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan juga berhala-berhala jatuh tersungkur di hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beberapa peristiwa yang di saat Nabi dilahirkan ke dunia ini ada hal-hal yang menakjubkan terjadi bertepatan dengan hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut dengan irhaus. Kemudian para ulama coba menjelaskan secara spesifik dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau disepakati oleh sejarawan Islam dan juga al-muhaddithun, ulama-ulama ahli hadis, bahwa Nabi dilahirkan di hari Senin. Ini adalah bentuk konsensus para ulama. Karena di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara lugas menjawab ketika ada yang bertanya kepada Nabi, su'ila an saumihi fi yaumil itsnain. Nabi ditanya tentang puasanya beliau di hari Senin. Nabi menjawab, dzaka yaumun wulidtu fi wa yaumun bu'ithtu au unzila alayya fi. Di hari Senin itu aku berpuasa karena di hari itu aku dilahirkan. Dan di hari itu aku diutus menjadi Rasul atau diturunkan kepadaku Al-Quran di hari tersebut. Nah, ini pernyataan Nabi, beliau menyebutkan beliau dilahirkan di hari Senin. Sehingga tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hal yang sama dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah menyatakan, wulida Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yaumal itsnain. Nabi dilahirkan pada hari Senin. Wa ustun biya yaumal itsnain. Diangkat menjadi Rasul di hari Senin. Wa tufiya yaumal itsnain. Nabi wafat juga di hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinati yaumil itsnain. Dan Nabi hijrah dari Makkah menuju ke kota Madinah di hari Senin. Wa qadimal Madinata yaumil itsnain. Dan Nabi tiba di kota Madinah juga di hari Senin. Wa rafa'al hajar al-aswad yaumil itsnain. Dan Nabi mengangkat hajar aswad di saat renovasi Ka'bah, itu juga terjadi di hari Senin. Kemudian tanggal lahirnya ini terjadi perbedaan pendapat. Tanggal lahirnya. Kalau harinya kesepakatan ulama, hari Senin beliau dilahirkan. Tanggalnya ada yang berpendapat tanggal 9, sebagaimana yang dikatakan oleh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ada sebagian ulama juga menyatakan tanggal 8, Rabiul Awal. Ada sebagian ulama menyatakan tanggal 12. Ini pendapatnya yang jumhur, ya, menurut Ibnu Katsir, Ibnu Abbas, Jabir, bahkan ada yang berpendapat Nabi lahir tanggal 12 Ramadan. Ada juga yang berpendapat tanggal 10 Rabiul Awal. Ya, seperti pendapatnya Al-Imam Ja'far As-Shadiq, Al-Imam Asy-Sya'bi, dan ulama-ulama lainnya seperti Al-Hafiz Ibnu Dihyah. Jadi kalau tanggal masih terjadi perdebatan, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian hari tahun lahirnya, ya, tahun lahirnya itu Amul Fil. Nah, ini jumhur menyatakan Nabi dilahirkan di tahun gajah, yaitu Raja Abraha dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terjadi perbedaan pendapat, yaitu setelah peristiwa itu terjadi, ada yang mengatakan sebulan setelahnya Nabi lahir. Ada yang menyatakan 30 hari, ya tadi sebulan, 40 hari setelah peristiwa tersebut. Ada juga yang menyatakan 50 hari setelah peristiwa tersebut. Imam Ja'far Shadiq menyatakan 55 hari setelah peristiwa dibinasakan Raja Abraha dengan pasukan bergajahnya. Bulan mayoritas menyatakan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal mayoritas menyatakan bahwa Nabi SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Ada pendapat lainnya mengatakan di bulan suci Ramadan Nabi SAW dilahirkan. Jadi kesimpulannya,
kesepakatan ulama bahwa Nabi dilahirkan pada hari Senin. Nah, ini pendapat yang kuat pada tanggal 12 Rabiul Awal di waktu munculnya fajar, 55 hari setelah terjadinya peristiwa dibinasakannya pasukan bergajah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan membawa cahaya. Ini isyarat cahaya, maknanya dua, cahaya yang konkret ataupun cahaya maknawi. Cahaya yang konkret, ketika beliau lahir benar-benar terlihat cahaya itu memancar. Cahaya yang maknawi yaitu cahaya kebaikan yang Nabi membawa kita dengan petunjuk. Makanya seorang sastrawan Mesir namanya Shauki Bek membuat sebuah puisi tentang waktu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan wulidal huda fal kainatu diya'u wa famu zamani tabassumun wa thana'u ar-ruhu wal mala'ul mala'iku haulahu lid-dini wad dunya bihi busyara'u. Telah dilahirkan sang pembawa petunjuk, wulidal huda, maka alam semesta ini menjadi terang bercahaya berkat kelahiran beliau. Malaikat Jibril dan seluruh malaikat ada di sekitarnya di saat beliau dilahirkan. Maka untuk agama dan dunia ini mereka berbahagia dengan sebab kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menarik penjelasan tentang kelahiran Nabi kita, junjungan kita tercinta Muhammad Rasulullah SAW. Ada beberapa hal penting yang mungkin menjadi catatan dalam kajian kita kali ini, yaitu yang pertama, ketika menjelang ataukah pada saat kelahiran junjungan tercinta Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kita lihat ada beberapa peristiwa-peristiwa menakjubkan. Mungkin dari sisi satu sisinya ada, kita lihat muncul berbagai macam cahaya dan sebagainya. Tapi ada sisi menarik di sini, begitu beliau dilahirkan, ada api yang menjadi salah satu api yang padam, api yang merupakan sesembahan pada kaum tertentu ya, menjadi padam, kemudian berhala-berhala juga mengalami runtuh atau jatuh. Nah, mungkin perspektif ini bisa menjelaskan makna di balik itu kira-kira apa? Ada satu kitab tentang Sirah Nabawiyah berjudul Bahjatul Mahafil, karya Syekh Yahya Al-Amiri. Di situ beliau isyaratkan hikmah-hikmahnya, dan juga beberapa ulama lainnya juga menjelaskan tentang hikmah-hikmah tersebut. Jadi padamnya api yang sudah disembah ribuan tahun di siang dan di malam hari, itu maknanya ketika Nabi lahir membawa agama yang menghilangkan penyembahan terhadap api. Karena membawa risalah yang namanya tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan yang wajib disembah. La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian istana yang ada di Persia, di Romawi runtuh. Artinya nanti umatnya Nabi Muhammad dengan membawa agama Islam suatu saat akan bisa menguasai kerajaan Persia dan Romawi. Dan itu terbukti di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Persia runtuh, dan puncaknya nanti Romawi juga runtuh dan dikuasai oleh umat Islam, yang puncaknya di masa Muhammad Al-Fatih, yang Nabi sudah mengisyaratkan di dalam hadisnya, la tuftahannal Konstantinia fala ni'mal amiruha wala ni'mal jais dzalikal jais. Konstantinopel akan dibebaskan oleh sebaik-baiknya raja dan sebaik-baiknya pasukan. Itu yang dimaksud salah satu pendapat, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Adapun 14 tiang yang runtuh dari istana Persia itu, yakni 14 raja setelah dari kelahiran Nabi sampai ke 14 raja itu runtuhlah kerajaan Persia. Kemudian berhala-berhala semuanya tumbang, yaitu di kota suci Makkah yang ada sekitar 300 lebih berhala. Nanti agama Islam hadir akan menghilangkan penyembahan berhala di kota suci. Dan itu semuanya terjadi dan terrealisasi.
Ya, menarik kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Ada satu poin penting untuk sebagai statement mengakhiri episode kita kali ini, yaitu hikmah, inti dari hikmah yang kita petik dalam kelahiran Nabi kita, junjungan kita tercinta. Kira-kira apa? Ya, substansinya adalah Nabi membawa agama seluruh para nabi. Jadi kita harus berpegang dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena inilah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahi Islam. Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan inilah nikmat terbesar yang dibawa oleh junjungan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terima kasih Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Pada kita mengakhiri episode ke-11 tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, dan kita akan berjumpa kembali pada episode-episode selanjutnya. Demikian saya sampaikan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.